Yo, para wibu nolep, aduh gimana nih kabarnya kan? Gue doain semoga kabar lu pada gitu kan selalu sehat dan selalu diberi perlindungan oleh Yang Maha Kuasa. Sesuai janji gue gitu kan di video gue kemarin dan di beberapa postingan gue kemarin, kalau di kesempatan kali ini gue akan ngebahas tentang tim Slashdog. Yang menurut gue gitu kan salah satu tim menarik yang ada di High School DxD karena memiliki serinya sendiri. Oke lah, daripada gue banyak bacot gitu kan ya, mending kita langsung aja lah ke pembahasannya. Tim Slashdog terbentuk saat sebelum seri High School DxD dimulai. Lebih tepatnya, sewaktu Tobio Ikuse, pemimpin Slashdog, masih duduk di bangku SMA. Tim Slashdog sendiri dibentuk menjadi salah satu agen malaikat jatuh yang bertugas mengawasi beberapa wilayah di Jepang. Karena tim Slashdog telah mendapat kepercayaan penuh dari mitologi Shinto setelah mereka berhasil mengalahkan beberapa Evil God dan juga beberapa pengkhianat yang ada di mitologi Shinto. Tim Slashdog adalah salah satu agen terbaik yang dimiliki oleh Grigori dan Malaikat Jatuh. Dan kayak yang gue bilang tadi gitu kan, tim Slashdog dipimpin oleh Tobio Ikuse, manusia terkuat sekaligus generasi muda terkuat. Buat yang pengen tahu gitu kan kekuatan Tobio Ikuse, bisa cek video gue yang ngebahas tentang Tobio Ikuse. Buat anggota pertama dari tim Slashdog adalah Natsume Minagawa. Dia adalah wanita kedua yang muncul di seri Slashdog, sekaligus heroin dan harem kedua dari Tobio. Walaupun dia adalah heroin kedua dan harem kedua gitu kan, tapi dia adalah orang pertama yang menjadi rekan Tobio dalam pertempuran. Dan akhirnya membentuk tim bersama Tobio. Natsume adalah murid dari sekolah yang sama dengan Tobio. Dia digambarkan memiliki kepribadian yang ceria, ramah, dan antusias akan sesuatu. Tapi dia juga memiliki kepribadian yang tenang dalam menyikapi sesuatu. Sifat tenang yang dia miliki bisa dikatakan 11-12 sama seperti Sona Shitri. Bahkan selama seri Slashdog gitu kan, Natsume nggak pernah ditampilkan tersulut suatu emosi atau terbawa suatu emosi untuk menyikapi sesuatu. Kepribadian tenangnya menurut gue agak nggak normal gitu ya. Lu tau lah gitu kan, Sona yang selama ini di seri High School DxD yang memiliki kepribadian yang paling tenang aja buat ukuran anak SMA gitu kan, masih bisa emosi ketika Issei nyaris mati di season 3 waktu ngelawan Loki. Tapi Natsume gitu kan, sama sekali nggak pernah emosi, bahkan ketika Tobio hampir mati saat pertama kali melawan Evil God. Dan Natsume gitu kan masih menyikapi dengan tenang situasi itu. Saat seri Slashdog, Natsume adalah bocah SMA yang duduk di kelas 2. Tapi saat seri High School DxD, umurnya udah di atas 25 tahun. Ya, gue nggak tahu gitu pastinya berapa sih. Tapi kalau dilihat dari Valley yang waktu di seri Slashdog aja dia memiliki umur sekitar 10 tahun gitu kan, maka Natsume harusnya memiliki umur lebih dari 25 tahun. Untuk kemampuan, Natsume adalah penembak jitu. Berbeda dari kebanyakan wanita yang kita tahu dari seri High School DxD sejauh ini yang biasanya gitu kan bergantung dengan sihir. Natsume adalah satu-satunya penembak jitu terbaik di seri Slashdog dan seri High School DxD. Kemampuan menembaknya juga didukung dengan secret gear yang bernama Griffon. Yang dulunya gitu kan adalah salah satu dari 4 monster legendaris yang hidup di zaman sebelum Great War terjadi. Secret Gear dari Natsume memungkinkan Natsume untuk mengontrol angin. Sebelum mode Balance Breaker, Griffon memiliki bentuk seperti burung Raja Wali atau burung elang gitulah. Tapi ketika memasuki mode Balance Breaker, dia akan memiliki bentuk Griffon. Nah, menurut gue di sini menariknya gitu kan. Griffon adalah Secret Gear yang tidak masuk ke jajaran Longinus. Tapi Natsume bisa mencapai tahap Balance Breaker. Itu suatu hal yang gak wajar gitu kan. Harusnya di sini ada pemicunya gitu. Contohnya kayak Saji, dia bisa memasuki mode Balance Breaker karena Issei menjadi pemicunya untuk membangkitkan Balance Breaker dari si Saji. Nah, untuk kasus Natsume, ya dugaan gue sih harusnya lu pada tahu lah gitu kan siapa yang menjadi pemicu dari bangkitnya Balance Breaker Natsume. Griffon milik Natsume dikatakan memiliki kekuatan di atas 5 Dragon King semasa hidupnya. Karena dia bisa menyebabkan badai angin dengan ruang lingkup satu dunia. Orang kedua yang menjadi bagian dari Slashdog adalah Lavinia Reni. Cewek yang satu ini harusnya cukup terkenal juga di seri High School DxD, walaupun dia bukan dari bagian haremnya Issei. Mungkin kalau yang baca seri High School DxD doang bakal ngira kalau Reni itu pasangan dari Valley. Tapi kalau lu baca seri Slashdog juga, lu bakalan bingung. Reni itu pasangan dari Tobio atau Valley. Reni pada awalnya bertemu Tobio di volume 1 seri Slashdog.
karena dia ditugaskan untuk mengecek kondisi salah satu keanehan yang terjadi di tempat Tobio. Untuk kepribadian, Reni digambarkan memiliki sifat 11-12 sama Rias, dimana seperti Rias yang tidak peduli gitu kan jika dia harus telanjang di depan Issei, Reni juga nggak peduli jika dia harus telanjang di depan Tobio. Itu yang bikin gue bingung gitu kan, Reni itu bagian dari harem Tobio atau gitu kan pasangannya Vali. Vali nggak pernah sekalipun gitu kan ngelihat Reni telanjang. Lain hal sama Tobio yang udah gitu kan ditawari banyak hal gitu sama Reni, yang bikin otak lu pada traveling kemana-mana gitu. Untuk beberapa bagian dia juga terkadang bisa mirip dengan Grevia, terutama saat dalam pertarungan. Untuk kemampuan, Reni memiliki kemampuan Elemental Magic. Sebagai seorang penyihir, wajar jika Reni memiliki kemampuan itu. Kemampuan Elemental Magic-nya bisa dikatakan berada di kelas S gitu kan, karena cuma modal api doang gitu, tanpa unsur suci bisa ngebunuh High Class Devil. Selain api, Reni juga bisa ngebuat tombak es tanpa bantuan Secret Gear-nya dengan jumlah tombak yang tidak terbatas. Reni juga menguasai sihir badai dan petir seperti milik Akeno. Dia juga menguasai sihir cahaya seperti malaikat dan malaikat jatuh. Dia juga menguasai sihir kegelapan yang bisa dibilang elemen paling langka di High School DxD. Seperti penyihir pada umumnya gitu kan, Reni juga bisa sihir telepati, sihir pertahanan, dan sihir teleportasi. Reni juga didukung dengan Absolute Demise sebagai Secret Gear-nya yang masuk jajaran Longinus. Secret Gear-nya memiliki kemampuan berbasis es yang memungkinkan untuk membuat es dan membekukan area dengan skala satu negara. Absolute Demise juga memungkinkan untuk berubah cuaca menjadi badai salju dalam seketika. Dikatakan bahwa Absolute Demise memiliki kekuatan yang dapat membunuh seorang dewa. Anggota ketiga dari tim Slash Dog adalah Kouki Samejima. Tobio berbeda dengan Issei yang isi timnya cewek semua gitu kan. Kouki adalah salah satu cowok yang menjadi bagian dari tim Slash Dog. Kouki digambarkan memiliki kepribadian yang berandal gitu kan, kayak bocah-bocah STM yang suka tawuran gitu. Dia juga salah satu orang yang mengajari Vali cara bertarung. Bisa dibilang gitu kan, sifat suka gelutnya Vali itu diturunin dari si Kouki. Kouki pertama kali muncul di volume 1 seri Slash Dog sebagai sekutu yang membantu Tobio membunuh anak buah dari Evil God dan juga anak buah dari klan Himejima yang berkhianat. Untuk kekuatan, Kouki memiliki keahlian sebagai master hand-to-hand combat. Sebagai seorang berandalan gitu kan yang suka gelut, kayaknya wajar kalau Kouki seorang master hand-to-hand combat. Dia juga master dalam menggunakan tombak walaupun tingkatannya masih berada di bawah Cao Cao. Kouki juga memiliki sihir peningkatan kecepatan. Selain itu, Kouki didukung dengan Byakusa sebagai Secret Gear-nya yang memiliki bentuk seekor kucing kecil dan merupakan salah satu dari 4 monster legendaris yang hidup sebelum terjadinya Great War. Byakusa memiliki kekuatan untuk menghasilkan petir dan merubah ekornya menjadi tombak. Tombak yang dibuat oleh Byakusa juga dapat dialirkan petir. Selain itu, pemilik dari Byakusa mendapatkan kekuatan regenerasi. Balance Breaker dari Byakusa berubah menjadi macan putih yang mungkin lebih dikenal dengan nama Byakko. Byakusa dikatakan memiliki kekuatan yang lebih kuat dari 5 Dragon King sewaktu dirinya belum disegel menjadi Secret Gear. Anggota keempat dari tim Slash Dog adalah Sae Toujo. Di seri High School DxD, dia merupakan anggota tim Slash Dog yang belum keluar. Entah karena apa, gue juga nggak tahu gitu ya. Tapi kalau mati kayaknya sih nggak mungkin gitu, mengingat dia ada di bawah perlindungan Tobio, Azazel, Vali, dan klan Himejima. Sae sendiri merupakan teman masa kecil Tobio, sekaligus salah satu harem dari Tobio. Dia adalah heroin pertama yang muncul di seri Slash Dog, tapi dia harus diculik oleh pengkhianat dari klan Himejima sampai Tobio dan Natsume menyelamatkan dirinya. Sae digambarkan memiliki sifat seperti Bishoujo pada umumnya, yang memiliki kepribadian ceria, suka senyum, ramah, perhatian, dan sebagainya lah, yang masih ada kaitannya sama sifat-sifat Bishoujo gitu. Untuk kekuatan, Sae pada awalnya hanyalah manusia normal yang tidak memiliki kekuatan sama sekali. Tapi semenjak dia diculik oleh salah satu anggota klan Himejima yang berkhianat, Sae diajari cara bertarung Omyoji oleh klan Himejima. Yang ternyata gitu kan, Sae memiliki bakat untuk menjadi seorang Omyoji. Bahkan dia bisa membuat Shikigami dalam waktu singkat. Kalau lu nggak tahu Shikigami kayak boneka lah atau makhluk buatan yang dibuat sama Omyoji. Sae juga memiliki Secret Gear buatan yang ditanam paksa oleh orang yang menculiknya.
Secret Gear-nya memiliki bentuk singa dengan kemampuan api yang saat ini sedang dianalisis oleh Azazel. Anggota kelima dari tim Slash Dog adalah Shigune Nandaru. Shigune merupakan salah satu heroin dan bagian harem dari Tobio. Dia pertama kali muncul di volume 2 seri Slash Dog untuk membantu Tobio dan yang lainnya. Shigune sendiri adalah blasteran Jepang Eropa yang digambarkan memiliki kepribadian gabungan dari Irina dan Seknovia. Yang lo tau sendiri lah sifat Irina kayak gimana dan Seknovia kayak gimana. Dan itu digabungkan jadi satu gitu. Untuk kekuatan, Shigune memiliki beberapa sihir mitologi Shinto yang dia pelajari dari Sae. Shigune juga didukung dengan Poh yang menjadi Secret Gear-nya, yang memiliki bentuk hewan kecil berkaki 4 dengan 4 tanduk dan memakai topeng. Poh memiliki kemampuan untuk melahap apapun, bahkan sihir dan kemampuan Secret Gear sekelas Longinus bisa dia telan. Contoh kayak waktu Poh menelan api suci milik Incinerate Athem. Dikatakan juga gitu kan, Poh adalah monster legendaris terkuat dari keempat monster lainnya. Ketika menjadi Secret Gear, Poh memang tidak menjadi salah satu Longinus. Tapi sewaktu semasa hidupnya, Poh dikatakan memiliki kemampuan yang setara dengan Heavenly Dragon, kayak The Drake dan Albion. Untuk mantan member dari tim Slash Dog adalah Suzaku Himejima dan Valley Lucifer. Suzaku dia keluar dari tim Slash Dog setelah dia menjadi ketua klan Himejima. Suzaku juga bagian dari harem Tobio pada awalnya, walaupun sekarang gue nggak tahu gitu kan, kenapa Suzaku bisa nikah sama pelayannya. Dan untuk Valley lu pada tau lah gitu kan, itu karena Valley ngebuat timnya sendiri. Valley disuruh oleh Tobio untuk ngebuat timnya sendiri, alasannya jika Valley hanya mengikutinya, Valley nggak akan bisa berkembang. Itu yang dikatakan Tobio kepada Valley, dan itulah mengapa Valley membentuk timnya sendiri. Yang akhirnya Valley juga menyuruh Issei untuk membentuk timnya sendiri. Oke lah, mungkin itu aja kan untuk pembahasan kali ini. Dan menurut gue pribadi gitu kan, tim Slash Dog adalah salah satu tim yang OP menurut gue gitu. Semua gitu kan, anggotanya adalah pemegang Secret Gear. Apalagi Secret Gear-nya nggak nanggung-nanggung gitu. 2 pemegang Longinus. Terus ditambah ada pemegang 4 roh legendaris gitu kan, yang kekuatannya bahkan lebih kuat dari Dragon King. Itu tim isinya orang-orang OP semua anjing yang punya potensi buat jadi manusia terkuat gitu. Apalagi gitu kan mantan membernya adalah kayak Suzaku Himejima yang merupakan ketua klan, terus Valley Lucifer gitu kan. Dan ada benernya beberapa lagi gitu, tapi kayak belum disebutin aja atau belum masuk gitu. Ya, kalau kalian punya pertanyaan, pendapat, saran, dan yang lainnya gitu kan, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, and share video ini ke teman-teman kalian, sahabat kalian, kerabat kalian, atau ke siapapun orang yang kalian kenal. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye!